Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, selamat malam, ataukah selamat pagi, ataukah selamat siang, ataukah selamat sore, kapanpun Anda yang menonton video kami ini. Pada kesempatan ini, video dari Pak MS, yaitu lanjutan ya, masa lanjutan ini ceritanya ya, hukum dasar kimia. Nah, sekarang sudah sampai di part selanjutnya tentang hukum perbandingan volume ya. Jelas di sini ya. Bacanya hukum perbandingan volume. Nah, di mana penemunya yaitu Gay-Lussac ya, Gay-Lussac ya. Biasa disebut hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ya. Oke, ya, jadi di sini membahas tentang perbandingan volume. Nah, kemudian langsung saja ya, Gay-Lussac mengatakan volume gas yang ikut dalam reaksi kimia. Ya, ingat, volume gas yang ikut dalam reaksi kimia. Jadi di sini kita membahas persamaan reaksi kimia. Jadi ingat lagi bagaimana persamaan reaksi, bagaimana penyetaraannya, bagaimana harus bagaimana bagian sebelum panah dan setelah panah ya. Jadi ingat itu ya. Saya ulangi lagi ya. Volume gas yang ikut dalam reaksi kimia jika diukur pada temperatur dan tekanan yang sama. Nah, temperatur itu simbolnya T ya. Nah, jadi biasa di soal dia bilang diukur pada T. Dia tidak bilang temperatur. Terkadang begitu ya. Jadi saya kasih tahu memang Miki. Dan tekanan. Tekanan ini simbolnya P. Dari bahasa Inggrisnya pressure ya. Pressure ya. Temperatur dan tekanan atau diukur pada T dan P yang sama itu berbanding sebagai bilang bulat yang sederhana. Jadi begitu hasil temuan dari Gay-Lussac sehingga menjadi hukum alam ya, khususnya pada reaksi-reaksi kimia yang berwujud gas. Jadi ini khusus pada reaksi kimia yang berwujud gas. Nah, ya ingat sekali lagi, hukum ini berlaku pada reaksi kimia yang berwujud gas. Nah, ingat yang berwujud gas pada keadaan T dan P yang sama. Ya. Atau pada temperatur dan tekanan yang sama. Temperatur apa? Suhu ya. Saya ingatkan lagi suhu. Suhu ya, kata lainnya suhu. Sama ya. Pada suhu dan tekanan yang sama. Pada temperatur dan tekanan yang sama ya. Jadi khusus persamaan reaksi yang berwujud gas. Ingat, yang ada gas-gasnya. Nah, perlu kita juga bedakan nih mana volume, mana massa sebelum ini ya. Volume dengan massa. Kalau massa, kalau bilang mikir massa satuannya pasti kayak gram ya. Kilogram kah ya. Nah, kalau volume itu satuannya liter atau bisa juga desimeter kubik ya, desimeter kubik. Yang ada pangkat tiganya atau meter kubik, terserah. Pokoknya dia volume itu liter. Jadi beda ya, beda itu volume, beda itu massa ya, jangan disamakan ya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi Gay-Lussac seperti begini. Dia bereksperimen, dia mereaksikan gas-gas. Dia mereaksikan gas hidrogen dalam hal ini H2 ya, yang berwujud gas ya, dan direaksikan dengan gas oksigen yang berwujud gas juga ya, O2. Itu menghasilkan pasti uap air atau gas air, uap air dalam hal ini H2O. Jadi H2O dalam wujud gas ceritanya. Jadi persamaan reaksinya begini. H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Dan semuanya berwujud gas ya. Karena dia mereaksikan dengan berwujud gas. Dia bereksperimen secara seperti ini. Nah, ketika dia reaksikan 1 liter gas hidrogen, 1 liter ya. Jadi bukan massa ya. Ingat, 1 liter volume ini ya, bukan massa. Jadi hilangkan lagi itu perbandingan tetap ya. Ini volume. Dia reaksikan gas hidrogen sebanyak 1 liter. Sorry bukan. Dia 2 liter dulu ya. 2 liter.
Kemudian direaksikan dengan 1 liter gas oksigen. Ternyata terbentuk 2 liter air. Ya. Jadi percobaan pertamanya ya, percobaan pertama 2 liter gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen 1 liter, itu menghasilkan 2 liter air. 2 liter gas uap air. Nah, kemudian percobaan keduanya dia reaksikan 4 liter. Nah, tambah lagi gas hidrogen 4 liter. 4 liter, 4 liter. Direaksikan dengan gas oksigen sebanyak 2 liter. Itu menghasilkan 4 liter. 4 liter uap air. Kemudian percobaan ketiganya dia reaksikan 6 liter. 6 liter 6 liter gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen sebanyak 3 liter, itu menghasilkan 6 liter uap air. Nah, dari kesimpulan ini dia mengatakan ini, dari hasil percobaannya dia mengatakan, oh ternyata volume gas yang ikut dalam reaksi kimia jika diukur pada temperatur dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilang bulat dan sederhana. Jadi didapatkan perbandingannya, ternyata perbandingannya ini gas hidrogen. Ketika ini gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen, itu menghasilkan H2O ya. Gas juga, itu perbandingannya 2 banding 1 banding 2. Ya. Jika gas hidrogen 2 liter direaksikan dengan oksigen 1 liter, maka terbentuk 2 liter uap air. Dan itu perbandingannya bilangan bulat ya dan sederhana ya. Bilangan bulat dan sederhana. Maka didapatkan hukum seperti ini. Berarti logikanya sama seperti tadi ini ya, percobaan pertama ya. Berarti kalau ini 4 liter, pasti di sini 2 liter dan di sini akan terbentuk 4 liter uap air ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita teliti di persamaan reaksinya, coba kita lihat persamaan reaksinya. Ketika kita setarakan ingat penyetaraan reaksi. Kalau saya setarakan di sini 2, sini 2 ya, dengan cara langsung ya. Ternyata ini perbandingan volume gasnya itu sama dengan koefisien. Sini 1, tapi tidak ditulis kalau 1 ya. Ini 2. Ternyata sama. Jadi didapatkan lagi bahwa perbandingan volume gas itu sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Nah, dapat kayak ini. Jadi didapatkan perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien reaksi ya. Karena dari sini tadi ternyata ketika diteliti ternyata perbandingannya yang didapatkan 2 banding 1 banding 2 itu sama dengan koefisiennya ya ketika kita setarakan baik itu hasil percobaannya. Jadi anggaplah saya kasih lah misalnya contoh misalnya ya. Di sini misalnya 2 liter gas hidrogen, di sini 2 liter gas oksigen direaksikan Yang terbentuk tetap di sini 2 liter gas uap air. Karena kenapa? Selalu perbandingannya 2 banding 1 banding 2. Jadi sisa di sini 1 liter oksigen sisa. 1 liter oksigen sisa. Karena 1 jadi dipakai di sini. Karena harus selalu 2 banding 1 banding 2 sesuai koefisiennya ya. Tapi dengan syarat khusus persamaan reaksi yang semuanya gas itu berlaku hukum perbandingan volume ya. Jadi kemudian jangkit juga tambah menjadi 3 liter dan sampai ditambah di sini atau misalnya di sini 3 karena 2 tambah 1 bukan itu ya. Kalau itu berarti massa lagi itu kalau begitu. Jadi makanya di sini tadi saya bedakan volume dengan massa. Kalau hukum massa dia
massa zat sebelum panah atau sebelum reaksi sama dengan setelah panah atau setelah reaksi. Kalau hukum perbandingan volume untuk mengukur volume gas, khususnya gas ini ya, bukan volume dalam wujud cair apalagi padat, khusus volume dalam wujud gas ya. Kalau cair beda lagi hukumnya ya, lain lagi. Ya, ini khusus gas. Maka ada perbandingan tetapnya juga bahwa kalau misalnya ini air ya, dalam hal ini reaksi, perbandingan volume gasnya sama dengan perbandingan koefisiennya. Jadi cukup saja menyetarakan cari saja koefisiennya berapa, maka begitu juga perbandingan volume gasnya. Nah, jadi sini tak 2 ya. Misalnya ini, karena ketika kita setarakan ini, dengan cara langsung ya, cara langsung saja 2 1 2 baru dia bersama reaksinya gas, maka perbandingan volumenya pasti juga sesuai dengan koefisiennya 2 banding 1 karena 1 koefisiennya di sini dengan 2 di sini karena koefisiennya 2 ya. Jadi begitu kalau dia volume berwujud gas. Nah, makanya didapatkan hukumnya tadi ini yang pertama ya. Ini tadi hukum ini ya, yang perkataannya ini volume gas yang ikut dalam reaksi kimia jika diukur pada temperatur dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilang bulat yang sederhana ya. Karena hasil percobaannya ternyata perbandingannya bilangan bulat dan sederhana. Kemudian ketika diteliti lagi, disetarakan reaksinya, ternyata juga didapatkan bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Ya. Jadi perlu ingat baik-baik. Jadi kalau misalnya sekali lagi ya, saya kasih contoh lagi misalnya di sini. Misalnya di sini, jika di sini misalnya di sini anggaplah di sini 10 liter ya. Maka supaya bereaksi ini 10 liter, di sini harus 5 liter. Karena kenapa? 10 dengan 5 ini 2 banding 1. Ya. Ini perbandingan anunya. Karena koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Jadi harus 2 banding 1. Kalau di sini 10, logikanya di sini harus 5. Nah, berarti yang terbentuk uap air berapa? Nah, lihat koefisiennya 2. Berarti sini harus 10 juga. Ya, karena sama koefisiennya 2 untuk 10 berarti 2 juga untuk 10. Kalau 1 untuk 5 dia. Jadi begitu logikanya ya. Nah, coba saya ulangi, saya kasih lagi contoh lagi misalnya lagi ya, saya kasih contoh lagi. Jadi kita ini pakai cara logika dulu ya, nanti pakai cara matematikanya ya. Pakai rumusnya. Nanti di latihan soalnya. Kalau misalnya di sini 3 liter misalnya ya. Berarti di sini harus 1,5 liter. Karena kenapa? Ini 3 liter dan 1,5 sekali lagi 2 banding 1. Atau koefisiennya 2 untuk 3, 1 untuk 1,5, 2 banding 1. Berarti di sini terbentuk uap air 3 liter juga. Ya. Jadi pada pengertian soalnya nanti ini setarakan dulu koefisiennya ya, setarakan dulu reaksinya, baru dicari volumenya. Begitu nanti. Jadi tergantung juga soalnya nanti bagaimana. Jadi pegang perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Sekali lagi syaratnya ini hukum ini berlaku jika diukur pada temperatur dan tekanan yang sama. Ingat syaratnya, ya biasa di soal bilang begini, T dan P yang sama atau P dan T yang sama. Syaratnya itu. Dan kemudian syarat berikutnya adalah harus persamaan reaksinya berwujud gas. G. Kalau ada satu saja bukan gas, tidak berlaku hukum perbandingan volume. Dia hukum yang lain ya. Dia hukum yang lain yang akan kita bahas nanti. Jadi saya tekankan seperti itu ya. Sekarang kita masuk di soalnya dulu. Nah, coba diperhatikan soalnya. Contoh soal dari perbandingan volume gas ya. Sebanyak 4 liter gas C3H8 ya, C3H8 dibakar habis dengan gas oksigen. Jadi C3H8 direaksikan dengan oksigen sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Ini persamaan reaksinya. C3H8 gas direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 atau karbon dioksida gas juga
dan uap air dalam wujud gas. Hitunglah volume gas oksigen yang diperlukan. Nah, dihitungi berapa volumenya gas oksigen yang diperlukan serta volume gas karbon dioksida dan uap air jika pembakaran dilakukan pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, jadi sesuai dengan yang saya tadi bilang bahwa hukum soal ini memenuhi hukum perbandingan volume atau hukum gelusa. Kenapa? Karena coba lihat persamaan reaksinya berwujud gas semua. Nah, kedua, dia diukur pada suhu dan tekanan yang sama ya. Jadi berlaku hukum perbandingan volume. Ingat apa lagi hukumnya? Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Jadi saya tulis ulang lagi di sini ya. Jadi ada reaksi begini, C3H8 gas, saya tulis ulang saja ya, tidak apa-apa. Direaksikan dengan 5O2 gas, 3CO2 gas, tambah 4H2O gas ya. Jadi kebetulan soal ini sudah setara ya. Kebetulan. Terkadang hati-hati Ki. Biasa soal yang nakasihkan Ki tidak setara Pi. Ya, tidak setara Pi. Tidak setara. Jadi biasanya ada soal setarakan Ki dulu, baru kita kerjakan Ki sesuai apa yang ditanyakan ya. Karena ini saya lihat sudah setara ya. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah volume gas oksigen. Nah, berapa volumenya ini gas oksigen? Volume gas O2 berapa? Kemudian apa lagi yang diperlukan serta volume gas karbon dioksida. Nah, berapa volume gasnya ini? CO2 dengan dan uap air. Uap air itu H2O ya, ingat ya, uap air H2O, volume gas uap air H2O berapa? Kita kerja dulu pakai cara logika saja ya. Ini bisa karena angkanya tidak rumit. Nah, sedangkan yang diketahui ini kan ditanyakan semua. Yang diketahui hanyalah gas C3H8 4 liter. Ya. Nah, ingat perbandingan volume sama dengan perbandingan gas, ya. Jadi kita pakai cara logika dulu saja ya. Ya, ini kan 4 liter. 4 liter untuk koefisiennya 1. Ya, ke 1 sih koefisiennya. Ingat perbandingan volume sama dengan perbandingan gas. Ini kan pertama saya akan cari berapa volumenya gas oksigen ya. Berapa? Ini perbandingannya volume gas oksigen dengan C3H8 ini 1:5 ya. 1:5. Jika C3H8 1, maka oksigennya harus 5. Tidak boleh tidak. Itu sudah hukum ya. Itu maksudnya dari koefisien reaksi. Makanya sebelumnya Anda harus paham dulu bagaimana apa itu koefisien, bagaimana cara menyetarakannya, karena ini penting sekali di sini. Sekali lagi saya ulangi ya. Di sini kita lihat perbandingannya 1:5 yang memiliki arti bahwa jika C3H81 koefisien 1 maka oksigen harus 5. Nah, jadi jika C3H8 1 liter maka oksigen harus 5 liter. Nah, bagaimana kalau C3H8 4 liter? Maka logikanya adalah harus oksigen 20 liter. Maka didapatlah volume gas oksigen 20 liter yang diperlukan. Ya. Karena kenapa? Karena 4 dengan 20 ini 1:5. Silakan cari Miki perbandingannya. Nah, 4:20 itu sama dengan 1:5. Nah, kemudian didapat metode oksigen. Sekarang saya cari yang dihasilkan, gas yang dihasilkan karbon dioksida dulu, aku cari dulu berapa. Nah, kita lihat lagi perbandingannya ya. Saya hapus lagi di sini. C3H8 dengan ini oksigen 1:3 ya. Maksudnya jika 1 liter C3H8 maka karbon dioksida yang dihasilkan harus 3 liter. Bagaimana kalau 4? Maka gas CO2 logikanya harus 12 liter karbon dioksida. Karena kenapa? Karena 4 dibanding dengan 12 itu sama aja dengan 1:3. Ingat, perbandingan volume harus sama dengan perbandingan koefisien. Begitu logikanya ya. 4 dan 12 berarti sama 1:3. Nah, begitu kalau pakai cara nanti kita pakai cara matematika ya sebentar lagi. Nah, kemudian selanjut lagi cari volume gas
mencari volume gas H2O. 1:4 ya. 1:4 ya. Saya lanjut di sini tadi. 1:4, saya hapus dulu ini. 1:4, coba perhatikan koefisiennya 1:4. Maka perbandingan volumenya harus juga 1:4. Kalau C3H8 4 liter, maka volume gas H2O harus 16 liter. Nggak boleh tidak. Karena kenapa? 4 itu dengan angka 16 itu 1:4. Sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Jadi didapatlah semua jawabannya. Bahwa jadi yang diperlukan oksigen 20 liter dan yang dihasilkan karbon dioksida 12 liter dan uap air 16 liter yang dihasilkan. Jadi seperti itu. Nah, adakah cara matematikanya? Bisa jawab pakai cara begini. Ya, caranya kayak begini. Sama dengan perbandingan tetap dia, tapi kita ini pakai gas ya. Jadi volume gas yang dicari ya, yang dicari sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali volume gas yang diketahui. Ya, jadi ini rumus utamanya. Kalau mungkin cara matematika ya. Nah, misalnya, maka cari apa tadi? Volume gas oksigen. Maka volume gas O2 sama dengan koefisiennya O2. Koefisien, saya singkat saja ya, koef ya, supaya cepat. Koefisien O2 per koefisien yang diketahui. Yang mana diketahui di soal? Yang diketahui adalah C3H8. Ya. Nah, koefisien C3H8 dikali volume gas C3H8 karena dia yang diketahui. Maka hasilnya adalah volume gas O2 itu sama dengan koefisien O2 berapa? 5 ya, 5. Jadi sekali lagi harus dulu setarakan baik-baik supaya gampang ya. Nah, kemudian koefisien C3H8 1. Nah, dikali gas C3H8 berapa? Kali 4. Karena 4 liter ya, diketahui 4 liter ya. Coba lihat diperhatikan di soal ya. Jadi 4 kali 5 dibagi 1 sama dengan 20 liter. Maka sama ya, 20 liter. Nah, kemudian mencari volume gas CO2. Maka sama koefisien CO2 per koefisien C3H8 dikali volume gas C3H8. Karena dia yang diketahui, maka cara kerjanya kasih masuk angkanya, substitusi. Nah, koefisien CO2 berapa? Di persamaan reaksinya 3 ya. Maka 3/1 karena 1 koefisien C3H8 kali 4 karena 4 liter C3H8 jadi 12 liter. Nah, begitupun juga volume gas H2O dan seterusnya ya. Saya tulis saja cepat. Koefisien H2O per koefisien C3H8 dikali volume gas C3H8 menghasilkan bagaimana? Saya rasa Anda sudah bisa ya. Langsung saja 4 ya koefisiennya ya. 4/1 kali 4 sama dengan 16 liter. Sama kan? Pakai cara matematika bisa rumusnya, yang ada rumusnya ya maksudnya ya. Dan cara logikanya dengan membandingkan ya. Membandingkan. Sama juga sama caranya, terserah. Kalau Anda masih pusing kalau dengan cara logikanya, apalagi kalau angka desimal ya pada soal, tidak apa-apa Anda pakai rumus begini saja supaya cepat ya, supaya cepat. Meskipun kalau Anda sudah terbiasa pakai logika seperti ini, logika perbandingan, maka Anda akan lebih cepat lagi. Tapi untuk sebagai Anda pemula tidak apa-apa pakai rumus saja seperti ini. Ya, itu sama pasti hasilnya, tidak mungkin tidak ya. Oke, semoga Anda bisa memahami dari latihan soal. Silakan ditanyakan lagi ya. Silakan jangan lupa ditanyakan lagi di kolom komen atau DM saya di IG saya msyukur 94 ya nama IG saya. Dan kemudian Anda bisa juga tanyakan jika ada soal yang agak rumit, bisa tanyakan, nanti saya buatkan videonya. Silakan di chat WA saya atau DM di IG atau di komen saya bisa. Dan jangan lupa
share ke teman-temannya jika membutuhkan, dan like jika suka, dan yang baru bergabung silahkan di subscribe kembali, jangan lupa ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ke video kali ini, hukum gelusak. Bagi Anda yang sampai pada video kali ini, silakan Anda komen di bawah, ketik nama spasi nama spasi kelas, kemudian bilang saya tonton sampai habis, karena pasti yang nonton sampai habis pasti dengar perkataan saya ini, dan Anda akan mendapatkan nilai plus ya. Saya lihat di komen, dan jangan tanyakan ya kepada teman-temannya, teman-teman kelasnya, supaya cuma Anda yang mendapatkan. Supaya saya juga bisa bisa menganalisis berapa siswa yang nonton saya sampai habis ya. Saya bisa tahu, oh sekian di Pale yang nonton, tidak apa-apa, supaya saya tahu, dan mungkin masih banyak kekurangan, bisa memperbaiki lagi yang lebih baik supaya lebih enak ditonton, bisa ditonton sampai habis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.